Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kitab suci menentang adat istiadat? Ini pertanyaan dari Gortap Sigalingging melalui akun Instagram saya. Ikuti penjelasannya sampai selesai, jangan di-skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, apa itu adat istiadat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat artinya yang pertama aturan, perbuatan, dan sebagainya yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Yang kedua, cara, kelakuan, dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedangkan istiadat artinya tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Jadi, adat istiadat artinya kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu komunitas karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Poin yang kedua, kitab suci menentang adat istiadat. Saudara-saudara, menurut mereka, ajaran yang beranggapan bahwa kitab suci menentang adat istiadat itu didasari dengan ayat kitab suci. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Matius pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Perhatikan pada ayat 2, ada adat istiadat yakni membasuh tangan sebelum makan. Dan pada ayat 3 hingga ayat yang ke-6, ada adat istiadat yang tidak mewajibkan kita untuk menghormati orang tua. Yesus tidak menentang adat istiadat pada ayat yang kedua, yakni membasuh tangan sebelum makan. Tapi dia menentang adat istiadat pada ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, tidak mewajibkan kita untuk menghormati orang tua. Pada ayat 4 hingga ayat yang ke-6, ada kasus di mana orang Farisi dan ahli Taurat mengajarkan tidak wajib menghormati orang tua. Sedangkan Allah sudah memberikan hukum atau perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Sekarang mari kita lihat dalam terjemahan lain. Allah berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu," dan orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang ayah ibunya harus dibunuh. Tetapi kamu mengajarkan bahwa orang boleh berkata kepada ayahnya atau ibunya, "Aku mempunyai sesuatu yang dapat menolongmu, tetapi aku tidak bisa memakai itu untuk menolongmu, karena aku sudah berjanji untuk memberikan itu kepada Allah." Kamu mengajarkan mereka untuk tidak menghormati ayah dan ibu. Jadi kebiasaanmu itu mengabaikan hukum Allah. Kamu berpikir bahwa lebih penting mengikuti peraturan yang sudah kamu buat sendiri itu. Dari teks ini terlihat bahwa adat istiadat yang ditentang oleh Yesus adalah adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi kitab suci tidak menentang semua adat istiadat. Yang ditentang hanya adat istiadat yang bertentangan dengan kitab suci. Ada begitu banyak adat istiadat, dan karenanya saya tidak akan membahasnya. Selain karena banyak,
saya juga tidak tahu adat istiadat seperti apa yang berlaku di daerah teman kita yang bertanya ini. Tapi saya akan mengangkat satu kasus tentang kepercayaan yang salah sehingga sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat. Bahwa ada anggapan orang yang sudah meninggal, rohnya masih ada di dalam rumah sampai hari ke-40. Makanya pada hari ke-40 diadakan ibadah syukur. Kitab suci tidak pernah mengajarkan bahwa orang yang sudah meninggal maka rohnya masih berkeliaran di bumi. Kitab suci mengajarkan orang yang sudah meninggal akan langsung ke surga atau neraka. Nah, adat istiadat seperti ini yang ditentang oleh kitab suci. Sekarang tinggal bagaimana saudara belajar sungguh-sungguh kitab suci supaya bisa membedakan adat istiadat mana yang tidak ditentang dan mana yang ditentang oleh kitab suci. Demikianlah penjelasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.